Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat surgawi yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik romantisnya kisah cinta antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tentu masih banyak lagi keutamaan dari ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha yang perlu kita ketahui dan jadikan sebagai teladan sejati bagi para muslimah. Untuk itu, mari kita rajin membaca dan datangi majelis-majelis ilmu untuk mempelajari sirahnya, daripada sekadar mengenalnya lewat nyanyian dan lagu saja. Serta sepatutnya para insan-insan soleh terdahulu, seperti halnya istri Nabi ini, Aisyah radhiyallahu anha, dapat kita jadikan idola dan panutan daripada para aktor dan aktris yang belum tentu terjamin kesolehannya. Dan berikut ini kita akan mengulas beberapa keutamaan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhumma. Namun jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami seputar info dan ilmu agama Islam. Menjadi istri Nabi berdasarkan wahyu. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita berparas cantik dan berkulit putih. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humaira. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Suatu hari malaikat Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambar Aisyah pada secarik kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan, ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Memilih akhirat daripada kemewahan dunia. Ketika sebuah peristiwa terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunlah wahyu kepada Nabi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah atau pemberian harta, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Kemudian setelah dibacakannya firman Allah tadi kepada Aisyah, maka inilah responnya. Aku berkata kepada beliau, apakah dalam urusan seperti ini aku perlu mengajak musyawarah dengan kedua orang tuaku? Sungguh, aku menginginkan atau memilih Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat. Hadis riwayat Bukhari 4785. Dan apa yang telah dilakukan oleh Aisyah tersebut adalah yang pertama kali dilakukan di antara istri-istri Nabi yang lainnya. Kemudian istri Nabi yang lain mengikuti perbuatan Aisyah tersebut. Istri yang paling dicintai Nabi setelah Khadijah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab Aisyah. Lalu dari kalangan laki-laki, tanya Amr lagi. Beliau menjawab, bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu-satunya istri Nabi yang gadis. Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah mengatakan, aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku saja. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik, dan aku dijanjikan dengan ampunan dan rizki yang mulia.
Al-Hujjah fi Bayan Mahajjah Juz 2 halaman 398. Periwayat hadis terbanyak di dunia, urutan keempat. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Abu Hurairah 5.374 hadis, Ibnu Umar 2.630 hadis, Anas bin Malik 2.286 hadis, dan Aisyah 2.210 hadis. Yang paling berilmu di antara muslimah lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Asiyah, istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan Farid atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berkata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, tiadalah kami kebingungan suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Sahih Sunan At-Tirmizi 3044. Dan berkata Az-Zuhri rahimahullah, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Al-Mustadrak Imam Hakim Juz 4 halaman 11. Wahyu turun di kamarnya. Tatkala ada seorang wanita membicarakan Aisyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah engkau menggangguku tentang Aisyah. Sesungguhnya wahyu tidaklah datang kepadaku, dan aku dalam kondisi berada dalam satu selimut bersama seorang wanita pun, kecuali Aisyah. Hadis riwayat Bukhari 2581. Disucikan Allah dari tuduhan orang munafik. Ketika para orang munafik menuduh Aisyah dengan tuduhan yang sangat buruk, Allah kemudian berfirman, yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Al-Quran Surat An-Nur ayat 26. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Aisyah radhiyallahu anha dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itulah sob beberapa keutamaan dari banyak lagi keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang dapat kami ringkaskan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.